Puji Alizana Rahayu. Saya adalah dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang mengampu mata kuliah Audit Siklus Laporan Keuangan. Mata kuliah Audit Siklus Laporan Keuangan merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 5, di mana mahasiswa yang bisa mengambil mata kuliah ini adalah mahasiswa yang sudah lulus dari mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah dasar pengauditan. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini itu mempelajari mengenai bagaimana cara menyusun dan menerapkan prosedur-prosedur audit pada beberapa siklus yang terdapat dalam perusahaan. Misalnya, mulai dari siklus penagihan piutang, siklus persediaan, siklus investasi, serta praktik atas audit saldo aktiva tetap, pajak, dan kewajiban atau hutang sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, serta dapat menganalisa proses audit pada siklus laporan keuangan, bagaimana penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan, dan jasa-jasa lain yang dapat diberikan oleh kantor akuntan publik, serta mahasiswa diharapkan dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata, kehidupan bekerja nanti. Mata kuliah audit siklus laporan keuangan dipecah menjadi 16 pertemuan, di mana 14 pertemuannya merupakan perkuliahan dan 2 pertemuan lainnya merupakan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Bobot penilaian dari mata kuliah ini dari ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester, di mana proporsinya masing-masing 25%, sedangkan yang lain didapat dari kehadiran, partisipasi, serta tugas-tugas yang saya berikan. Nah, jadi di mata kuliah ini saya menghimbau kepada para mahasiswa untuk dapat melaksanakan diskusi dalam artian lebih kepada bagaimana mereka menanggapi adanya kasus-kasus audit yang ada di Indonesia, bagaimana mereka sudah memahami materi, dan lain sebagainya. Jadi diharapkan pada kelas ini akan muncul suatu diskusi, kelasnya menjadi hidup seperti itu. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah audit siklus laporan keuangan. Marilah kita simak video micro teaching berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Perkenalkan nama saya Ibu Puji Alizana Rahayu, biasa dipanggil dengan Ibu Puji saja. Nah, untuk hari ini teman-teman sudah memasuki semester ke-5 ya. Di semester 5 ini teman-teman akan mengampu mata kuliah audit siklus laporan keuangan. Nah, di mana audit siklus laporan keuangan ini merupakan lanjutan dari mata kuliah dasar pengauditan. Kita flashback ke mata kuliah yang ada di semester 4 kemarin mengenai dasar pengauditan. Apa saja yang sudah diajarkan di semester kemarin? Yang pertama adalah pengertian audit. Siapa yang sudah tahu atau masih ingat semester lalu pengertian audit adalah? Silakan mengatakan. Tidak perlu takut salah. Kita semua belajar di sini, ya. Silakan, Mas Iqbal. Audit adalah Persekutuan ataupun menganalisis terkait dengan adanya suatu ketidakadilan ataupun ketidakadilan. oke, suatu pengecekan. Ya. Pengertian audit adalah sebuah proses pemeriksaan atau pengecekan atas laporan keuangan. Kalau dulu siklus akuntansi kita mulai dari bukti transaksi, kemudian jurnal, gitu ya. Beda dengan siklus auditing. Ini siklus akuntansi. Kalau siklus auditing kita dari belakang dulu, teman-teman. Jadi kita harus tahu laporan keuangan klien kita seperti apa. Dari laporan keuangan itu kita cross check apakah saldo-saldo yang disajikan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan bukti transaksinya ataukah belum. Jadi kalau siklus akuntansi dari bukti transaksi ke laporan keuangan, tapi kalau siklus audit itu kita dari laporan keuangan flashback ke belakang hingga ke bukti transaksi. Gitu ya. Kalau bukti transaksinya bilangnya salah atau tidak sesuai, maka kita bisa mengusulkan jurnal penyesuaian kepada klien kita. Pengertian
yang sudah dipelajari teman-teman pada dasar pengauditan. Standar audit dan kode etik profesi akuntan ya. Jadi kalau PSAK itu digunakan untuk kita membuat laporan keuangan, tapi kalau mengaudit kita memiliki standar auditing tersendiri. Kemudian yang dapat ditoleransi. Siapa yang membuat materialitas? Yang membuat materialitas itu adalah tim auditor. Tim auditor membuat tingkat materialitas yang disetujui oleh partner akuntan waktiknya. Jadi kalau sampai batas tertentu laporan keuangan itu memiliki salah saji, tapi masih di bawah tingkat materialitas, maka masih bisa diakui wajar laporan keuangannya. Lagi-lagi auditor bilangnya wajar, bukan benar, ya. Kalau benar itu harus 100% benar, tapi ini bilangnya wajar. Wajar itu maksudnya adalah ketika tingkat salah sajinya itu di bawah ambang batas, maka bisa dibilang laporan keuangan itu wajar. Wajar berarti benar ya, lagi saya tekankan. Kemudian ada strategi audit awal, ada sampling dan lain sebagainya. Teman-teman sudah mengetahui semua istilah ini pada kuliah dasar pengauditan. Sekarang kita masuk ke kuliah audit siklus laporan keuangan. Di mana dalam audit siklus laporan keuangan ini, teman-teman harus tahu tahapan auditnya. Yang pertama, ada melakukan penerimaan penugasan, ada SPK antara kita dengan klien. Kemudian kita harus merencanakan audit. Nantinya audit ini akan berjalan seperti apa. Kemudian ada pengujian pengendalian dan pengujian substantif yang akan kita lakukan pada audit siklus laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah bagaimana melakukan auditnya. Untuk audit siklus laporan keuangan ini, kita akan membahas beberapa prosedur pelaksanaan pengujian, mulai dari pengujian pengendalian atau test of control dan pengujian substantif atau substantif test, gitu ya. Awalnya kita harus melakukan test of control, di mana test of control ini untuk menguji efektivitas SPI klien seperti apa. Nah, disinilah objeknya itu kita siklus akuntansi. Jadi mulai dari siklus pendapatannya itu seperti apa, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, kemudian siklus produksi atau operasi dari klien kita seperti apa, gitu ya, apakah SPI-nya sudah cukup memadai atau belum, kemudian siklus jasa personelnya, siklus investasi dan siklus pendanaannya seperti apa, harus kita pelajari bagaimana siklus-siklus ini berjalan. Ketika SPI-nya sudah berjalan dengan baik, maka resikonya otomatis akan kecil, gitu ya. Nah, ini ada beberapa gambar, gitu ya, di mana ada resiko bawaan atau inherent risk. Teman-teman sudah mempelajarinya pada saat mata kuliah dasar pengauditan kemarin. Inherent risk ini adalah resiko yang dimiliki oleh perusahaan yang istilahnya menempel atau melekat pada perusahaan. Contohnya, perusahaan makanan dan minuman. Apa risiko bawaannya? Otomatis ada kadar luar saya, ada masa expired dari makanan dan minuman yang kita jual. Nah, itu merupakan salah satu risiko bawaannya. Tapi bagaimana sistem pengendalian internal itu berjalan di perusahaan makanan dan minuman itu? Apakah sudah efektif ataukah belum? Kalau tadi test of control kita istilahnya menguji bagaimana efektivitas sistem pengendalian internal. Sekarang kita melakukan bedanya dengan substantif test itu apa? Kalau substantif test itu untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Bedanya kalau di test of control pengujian pengendalian itu tadi siklus, sekarang objeknya kalau substantif test itu kita lebih kepada akun-akun yang ada di laporan keuangan. Beda ya, kalau siklus itu terdiri dari beberapa akun, tapi kalau akun-akun ya hanya satu akun saja, gitu ya. Oke. Nah, contohnya kalau pengujian substantif, kalau tadi pengujian pengendalian, contohnya siklus pendapatan, gitu ya, siklus pendanaan. Dalam masing-masing siklus terdapat beberapa akun. Tapi kalau pengujian substantif ini kita lebih kepada akun-akunnya. Mulai dari akun piutang, akun hutang, akun aset tetap, aset tidak berwujud, pramuka, persediaan. Intinya
per akun-akun yang akan kita periksa. Nah, kas juga termasuk ya. Oke. Nah, biasanya ketika kita melakukan pengujian substantif, ini banyak kesalahan yang terjadi. Contohnya apa? Tidak diterapkannya prinsip akuntansi berlaku umum. Biasanya klien yang kita hadapi itu mencatat laporan keuangannya atau membuat laporan keuangannya tidak sesuai dengan PSAK atau SAK ETA mungkin untuk UMKM ya kan. Kemudian tidak konsisten dalam penerapan PSAK. Contohnya misal tahun ini klien kita menggunakan metode persediaan gitu ya, FIFO, first in first out, tapi ternyata tahun lalu dia menggunakan average. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya. Jadi kita harus konsisten dalam menerapkan prinsip akuntansi berlaku umum. Kemudian tidak tepatnya pisah batas atau cut off transaksi, ini juga bisa gitu ya. Kemudian penghitungannya yang salah, ada pembolongan peringkasan ketika ke buku besar itu salah juga bisa. Kemudian pencantuman pengungkapan atau disclosure dalam laporan keuangan ini dirasa kurang. Itu biasanya kesalahan yang sering terjadi. Nah, sehingga dari resiko bawaan test of control itu berada di sini teman-teman, di SPI, pengujian pengendalian itu. Kita menilai bagaimana SPI-nya klien kita sehingga muncul resiko pengendalian. Jadi dari inherent risk disaring oleh SPI muncul control risk, resiko pengendalian, dan resiko pengendalian ini kita sambung dengan pengujian substantif atau dengan kata lain adalah program audit yang disajikan oleh tim auditor. Nanti munculnya di sini. Sehingga dari program audit ini kita bisa menganalisis resiko pengendalian menjadi resiko deteksi atau detection risk. Nah, dari sini nanti muncullah audit risk atau resiko audit. Kemudian saya rasa ini juga sudah dipelajari. Kita ingat-ingat lagi ya. Ada asensi manajemen ada berapa? Ada 5, seperti balonku ada 5. Ya. Ada keberadaan atau kejadian, ada kelengkapan, completeness, ada hak dan kewajiban, ada obligation, penilaian alokasi, ya. Valuation or allocation, ada pengungkapan dan penyajian, disclosure. Yang pertama keberadaan. Sebenarnya tujuan audit itu apa sih? Untuk meyakinkan bahwa saldo-saldo yang ada di laporan keuangan klien kita itu benar-benar ada. Apakah benar-benar angkanya segitu? Ya. Misal di sini ada neraca nilainya 100 dalam jutaan, mungkin ya. Kasnya 100 juta. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa saldo kas yang ada di neraca itu benar-benar 100 juta? Caranya adalah kalau uangnya itu ada di tangan, uang kas gitu ya, maka kita bisa melakukan dengan cara cash opening atau menghitung secara fisik persediaan uang yang ada berapa. Lalu yang kedua, kalau cash in bank bagaimana? Ketika kasnya ada di bank, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengirim konfirmasi ke bank, melakukan pengiriman surat konfirmasi kepada bank. Kita menyatakan bahwa kita sebagai auditor PTX gitu ya, ingin mengetahui saldo dari PTX di bulan Desember tahun sekian. Nah, seperti itu. Jadi nanti bank itu akan menjawab, atau bisa juga kita mengirim surat konfirmasi dengan bentuk kita menyatakan saldonya, kemudian bank itu menjawab dengan pernyataan iya atau tidak, apakah benar saldonya segitu atau tidak. Nah, kalau tadi kas, sekarang bagaimana cara kita membuktikan keberadaan saldo persediaan? Kalau tadi cash opening, kalau sekarang berarti kita stock opening, ya. Kita melakukan stock opening, perhitungan fisik, menghitung fisik ya, fisik persediaan yang ada di perusahaan klien kita, ya. Kemudian membuktikan keberadaan saldo piutang. Apakah benar sih saldo piutang di laporan keuangan klien kita itu sekian? Bagaimana cara kita membuktikannya? Otomatis dengan kita lagi-lagi
dengan kredit fungsida? BPKB, betul. Dengan cara mengecek apakah BPKB-nya sudah atas nama fungsida ataukah belum. Caranya seperti itu ya. Oke. Lalu ada pertanyaan, bagaimana cara kita membuktikan bahwa benar utang usaha yang disajikan oleh klien kita itu nominalnya juga sama seperti dengan yang ada di laporan keuangan? Caranya bagaimana teman-teman? Ya, Mbak Amel. Oke, jawabannya dengan konfirmasi. Kalau tadi piutang, ini ya, piutang sama utang kan bertolak belakang. Caranya tetap sama dengan melakukan konfirmasi. Ya, konfirmasi kepada pihak yang dihutangi oleh klien kita. Ya. Nah, sekarang ini terdapat kas di tangan 100 juta. Pengujian keberadaannya kita melakukan cash opening. Ternyata dari hasil cash opening kita bahwa kas perusahaan itu hanya 99 juta, sehingga ada salah saji sebesar 1 juta. Ya kan? Sehingga kita sebagai auditor harus apa? Harus membuat usulan jurnal penyesuaian kepada klien. Gitu ya. Nah, ketika jurnal penyesuaian diterima klien, maka klienlah yang harus membuat jurnal penyesuaian. Dialah yang harus memasukkan ke dalam buku besarnya. Jangan sampai kita sebagai auditor tiba-tiba memasukkan ke buku besar. Kita tidak punya istilahnya kuasa untuk melakukan itu ya. Semua kita kembalikan ke klien. Kita hanya bisa mengusulkan saja. Sehingga ketika klien itu menerima jurnal penyesuaian kita, klienlah yang membuat jurnal penyesuaian dan salah saji kas sebesar 1 juta itu akan hilang karena sudah disesuaikan. Nah, tapi bagaimana ketika jurnal penyesuaian kita ditolak oleh klien? Maka klien tidak akan membuat jurnal penyesuaian dan salah saji sebesar 1 juta itu masih ada, gitu ya. Nah, tadi saya sudah bilang di awal, materialitas adalah tingkat salah saji yang dapat ditoleransi. Nah, sekarang kita lihat apakah nilai 1 juta itu material atau tidak, ya. Nah, ketika salah saji itu tidak material, maka akun kas dapat diberi pendapat wajar. Wajar belum berarti benar, tidak berarti benar ya. Jadi apakah benar? Sebenarnya nggak benar laporan keuangannya, tapi tingkat kesalahannya masih dapat ditoleransi. Nah, tapi apabila salah saji itu material, oh ternyata nilainya 1 juta itu material, maka akun kas kita beri pendapat tidak wajar, gitu ya. Lagi-lagi tingkat materialitas ditentukan oleh tim auditor beserta dengan partner atau akuntan wakilnya. Nah, ini merupakan resu, gitu ya, di mana ketika usulan jurnal penyesuaian kita ada saldo kas di neraca, kemudian kita melakukan perhitungan fisik apakah ada salah saji atau tidak. Ketika ada salah saji, maka kita melakukan usulan jurnal penyesuaian. Ketika usulan jurnal penyesuaian kita diterima, maka salah saji akan hilang. Tapi ketika usulan jurnal penyesuaian kita ditolak, salah sajinya itu masih ada. Lalu kita kembali ke pertanyaan, apakah salah sajinya itu material ataukah tidak, gitu ya. Ketika material, maka kita memberikan opini tidak wajar. Tapi ketika tidak material, maka kita memberikan opini wajar. Nah, ini merupakan contoh neraca yang ada di laporan keuangan kalian, gitu ya. Kalau tadi keberadaan sudah, sekarang keterjadian. Apakah transaksi itu benar-benar terjadi, gitu ya. Kalau untuk kelengkapan, apakah semua transaksinya sudah dicatat ataukah belum? Kita men-trace-nya lagi-lagi ke bukti transaksi, gitu ya. Takutnya ada transaksi yang tidak dicatat atau tidak dilaporkan di laporan keuangan. Atau bahkan misalnya kalau di bank-bank biar hasilnya bagus, itu bikin kredit fiktif. Jadi memunculkan adanya kredit fiktif itu tidak boleh, ya. Kemudian asasi yang ketiga, ada right and obligation, ada kewajiban, di mana saldo akun merupakan hak atau kewajiban dari klien. Semua akun dapat dibuktikan melalui dokumen dan status kepemilikannya. Dan klien. Jadi hak, apakah klien itu sudah
mencantumkan seluruh kewajibannya di laporan keuangannya, ya. Kita mengambil lagi trace ke bukti transaksinya. Kita kembali ke siklus audit ini tadi yang berbalik arah dari laporan keuangan dulu, baru kita trace ke buktinya. Nah, pengujian hak kepemilikan tadi sudah disampaikan Mbak Amel, ya. Kalau misal kendaraan itu dari BPKB, kita lihat BPKB-nya. Kemudian tanah bisa kita lihat sertifikatnya, apakah sudah benar atas nama instansi tersebut atau tidak. Persediaan kita bisa mengecek melalui faktur pembelian, gitu ya. Kemudian untuk penjualan, gitu ya, kita bisa mengecek ke faktur penjualan. Hak sewa kita bisa mengecek ke perjanjian sewanya, gitu ya. Nah, misal hak-hak yang mengganggu adanya kepemilikan, contoh, ya, tanah ternyata tidak punya sertifikat, sertifikatnya bilangnya sedang dijaminkan ke bank, boleh nggak? Boleh nggak? Kalau bisa di sekolah itu belajar berlanjutan. Oke, Mas Iqbal menjawab tidak boleh ketika tanahnya dijaminkan sebagai hutang. Ada yang bilang boleh? Ayo. Boleh nggak? Oke, kita lanjut dulu ya. Ketika mobil belum ada BPKB-nya karena belinya secara kredit, kita masih hutang. Kalau hutang, BPKB-nya itu diserahkan kepada kita ketika sudah lunas. Apakah boleh kita akui sebagai aset? Boleh. Boleh. Kenapa, Mas? Artinya Ada bukti angsuran dari bank. Ada bukti angsuran dari bank. kontraknya jelas. Kontraknya jelas. Oke. Kemudian untuk persediaan. Nah, misalnya ternyata karena kita tidak bisa membayar cicilan, gitu ya, kita menjanjikan persediaan kita ini banyak. Apabila dijual, maka bisa untuk melunasi hutang ke bank. Apakah boleh itu diakui juga sebagai persediaan kita? Oke, ada satu case lagi. Ketika piutang usaha kita, ternyata piutang usaha kita itu banyak, gitu ya. 90% dari aset kita itu ternyata adalah piutang usaha. Tapi ternyata sewaktu-waktu kita tidak bisa membayar hutang, akhirnya kita menjaminkan piutang usaha kita. Sewaktu-waktu piutang kita dibayar, maka itulah yang akan kita gunakan untuk membayar hutang. Boleh atau tidak? Semuanya boleh. Yang penting harus ada disclosure, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Perlu teman-teman perhatikan bahwa catatan atas laporan keuangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Semua yang mengganggu hak kepemilikan itu harus kita sajikan, harus kita ungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Gitu ya. Oke. Asasi yang gampang, ada penilaian dan alokasi, valuation and allocation, di mana satu akun harus dinilai secara wajar. Cara penilaiannya dengan cara cost atau nilai yang dapat direalisasi, lower cost or market, mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan biaya pasar, gitu ya. Kemudian cost minus akumulasi depresiasi atau amortisasi dan lain sebagainya. Jadi kita harus melakukan penilaian dan alokasi sesuai dengan yang ada di standar akuntansi, ya. Nah, contohnya, maksudnya penilaian dan alokasi seperti apa? Ketika piutang usaha harus kita sajikan dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Tidak boleh piutang usaha itu disajikan secara kotor, ya. Kemudian aktiva tetap itu harus kita kurangi juga dengan akumulasi depresiasi. Aktiva tetap itu tidak boleh disajikan secara kotor. Begitu pula untuk aktiva tidak
mana utang usaha dikurangi dengan CAP-nya, ya. Kemudian bangunan dikurangi dengan akumulasi depresiasinya. Itu oke? Nah, ini fase proses audit. Yang pertama ada perencanaan, kita merancang untuk melaksanakan audit. Kemudian kita melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif yang sudah saya jelaskan tadi. Dan terakhir menyusun laporan keuangan. Nah, sebenarnya tujuan audit ini apa? Kalau dilihat dari gambar ini, siapa yang ingin menyimpulkan pemaparan saya mulai dari awal hingga akhir ini? Silahkan. Semua ternampung di dalam satu gambar ini. Ayo. Siapa? Oke, Mas Iqbal lagi. Hati-hati ya teman-teman. Di sini ada poin partisipasi. Di mana poin partisipasi juga dapat menentukan nilai akhir dari teman-teman. Ya, silakan Mas Iqbal. Kalau dia dari kerangka terkait yang di rektor, 5 poin bahasanya untuk menemukan seluruh apapun tujuan dari awalnya itu yang pertama dapat keberadaan dan kesediaan. Jadi kan di situ kita bukan hanya mengproses ataupun mencari-cari kesalahan dan jawabannya, tapi kita juga harus tahu bahwasanya keberadaan si A ini benar-benar di mana dan kejadian ataupun menarik ulang kilat yang kemarin dapat suatu kejadian apa itu. Yang kedua terkait dengan kelengkapan yang dibutuhkan pada saat menyusun laporan keuangan. Yang ketiga ada kewajiban itu sudah sesuai apa, sudah sesuai apa tidak yang dilaporkan dan juga aturan-aturan yang ada di perusahaan. Yang keempat penilaian dan alokasi. Alokasi ini lebih ke arah penyajian dan pengungkapan, yang dimana penyajian ini sudah disajikan secara menito ataupun masih terdapat hal ataupun case yang disembunyikan, dan juga pengungkapan nggak jauh beda dengan yang di nomor penyajian itu. Oke. Yang ini apa? Nah, ya. Jadi ini ya teman-teman. Ini adalah laporan keuangan klien. Jadi saldo akun yang disajikan dalam laporan keuangan klien itu belum tentu benar. Kita harus mengauditnya berdasarkan 5 asumsi ini tadi yang sudah saya jelaskan. Setelah melewati 5 asumsi ini, barulah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa saldo akun yang sesungguhnya itu bukanlah saldo akun yang disajikan di laporan keuangan klien. Gitu, oke? Oke. Baik, sekian untuk hari ini ya, pertemuan kita di minggu ini. Minggu depan tolong teman-teman baca dulu bab selanjutnya supaya ketika masuk perkuliahan saya itu teman-teman tidak kosong, ada isinya ya. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Karena ini merupakan pertemuan pertama ya, maka saya maklumi ketika teman-teman banyak yang masih belum bisa menjawab. Tapi untuk ke depan teman-teman saya mohon agar dapat membaca dulu materi sebelumnya. Gitu ya. Sekian dari saya, mohon maaf